Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 822, 0823 Pertempuran Naga dan Ular 4. Kesenjangan itu terlalu besar. Naga surgawi sudah menjadi eksistensi tertinggi di level yang sama. Wang Xian juga merupakan naga surgawi yang langka dari 5 elemen. Meskipun naga berkepala 8 itu berbakat, dia masih bisa dengan mudah ditekan. Tanda seru, ledakan racun. Tubuh naga berkepala 8 itu terbakar dengan api. Itu menderita serangan petir, bila angin, paku bumi, dan setan aneh. Itu memutar tubuhnya dengan marah. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan bola yang berukuran setengah meter dari perutnya. Perisai air. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Sebuah perisai besar muncul di depannya. Retakan, retakan. Perisai air langsung retak. Panah beracun hitam ditembakkan ke arahnya. Panah beracun hitam itu sangat menakutkan. Mereka dipenuhi dengan kekuatan korosi. Perisai bumi. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan perisai bumi berukuran 20 meter lainnya muncul di depannya. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari samping. Udang guntur tingkat abadi terkena panah beracun, dan seluruh lengannya langsung berubah menjadi hijau tua. Seperti yang diharapkan dari oktahedron tingkat abadi yang unggul. Bahkan dengan celah yang begitu besar, itu masih bisa menyebabkan kerusakan pada anggota Istana Naga. Wang Xian meludahkan manik naga kayu dan manik naga api. Membunuh. Manik naga kayu berputar dengan cepat di sekitar manik naga api. Aura naga hijau pekat menyebabkan nyala api pada manik naga api menghantam ke arah Hydra berkepala 8 seolah-olah itu telah menambahkan akselerator. Bang! Ekor menyapu ke arah manik naga api. Mengaum. Manik naga api mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba berubah menjadi kepala naga besar. Kepala naga menggigit ekornya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengah ekornya digigit. Sial, sial, bayangan ular berkepala 9. Hydra berkepala 8 kesakitan lagi, dan matanya dipenuhi kegilaan saat mengguncang tubuhnya. Racun di sekitarnya melonjak ke arahnya, dan satu demi satu, bayangan iblis yang terlihat persis seperti dia muncul dan menyerang daerah sekitarnya. Bum bum bum. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan di lautan 5 hingga 6.000 meter, seluruh dasar laut seperti gempa bumi, dan bayangan ular berkepala 9 yang kuat menutupi daerah sekitarnya. Bayangan iblis ditutupi dengan korosi dan racun. Lepaskan pertahananmu di belakangku. Perdana Menteri Gui berteriak pelan, dan cangkang kura-kura di punggungnya terbang tepat di depannya. Cangkang kura-kura langsung tumbuh sekitar 20 meter, dan anggota Istana Naga tiba di belakangnya satu persatu. Perisai angin, ki iblis yang padat, gerbang petir, dan pertahanan pedang cincin membentuk pertahanan yang kuat di depan cangkang kura-kura. Bang! 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 Bayangan iblis menyerang, dan serangan mengerikan menembus lapisan pertahanan. Wang Xian juga membangun lapisan pertahanan di depannya. Membunuh. Dentang. Mutiara naga air berubah menjadi pedang air dan menyerang salah satu kepala. Menghancurkan. Salah satu kepala membuka mulutnya yang besar, dan cairan iblis yang kental menyembur keluar dari mulutnya. Dengan segala macam atribut negatif, itu melawan pedang air. Aliran air pada pedang air terus berfluktuasi. Aliran energi air memblokir cairan iblis. Suara mendesing. Pedang air menembus dan memasuki salah satu kepala. Ledakan pedang. Wang Xian berteriak pelan. Pedang air itu langsung meledak menjadi potongan-potongan kecil. Desis, desis, desis. Jeritan mengerikan terdengar. Salah satu kepala baki ditembus oleh pedang air yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Tuan ular berkepala 8, selamatkan aku. Pada saat ini, teriakan datang dari samping. Ular berkepala 8 menoleh dan kilatan dingin melintas di matanya. Cakar tajam memotong 2 kepala terakhir ular berkepala 8. Raja Naga. 8 kepala ular berkepala 8 yang tersisa mengeluarkan raungan rendah. Wang Xian tersenyum dingin dan bergerak ke samping mayat ular berkepala 5 itu. Dia membuka mulutnya yang besar. Ding! Melahap ular berkepala 5 telah meningkatkan energi naga sebesar 34 juta. Pemberitahuan sistem datang. Wang Xian menatap ular berkepala 8 dengan sedikit keserakahan di matanya. Selama dia bisa melahap ular berkepala 8 itu, dia akan bisa naik level dengan segera. Ketika dia melihat tatapan Wang Xian,
ular berkepala 8 itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Raja Naga, tunggu saja. Ular berkepala 8 itu berteriak. Di bawah tatapan heran Wang Xian, tubuhnya yang besar benar-benar menyusut dan akhirnya terlihat seperti manusia. Namun, penampilan manusia ini sangat aneh. Dia memegang tulang binatang dengan kepala manusia tergantung di atasnya. Dia memiliki 9 kepala dan salah satunya tergantung tinggi. Tubuhnya sangat lemah dan setiap kepala memiliki wajah parubaya. Wajahnya panjang dan kurus dan terlihat sangat aneh. Dia bahkan memiliki 9 lengan dan tampak seperti monster tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Setelah menjelma menjadi manusia, ular berkaki 8 itu bergerak dan menukik ke puncak gunung di bawah. Kejar dia. Wang Xian tidak ragu. Melepaskan makhluk abadi yang unggul dengan kecerdasan setinggi itu pasti akan menjadi masalah di masa depan baginya. Matanya bersinar dengan cahaya biru dan merah. Tatapannya mengunci tubuh ular berkaki 8 itu saat dia mengikuti dari belakang. Sebenarnya ada begitu banyak terowongan. Sungguh kelinci yang licik dengan 3 liang. Wang Xian melihat ke bawah dan mengikuti dari belakang. Jiwa pendendam tidak akan bubar. Raja Naga, apakah kamu akan membunuh mereka semua secepat mungkin? Ekspresi Baki berubah drastis saat dia meraung keras. Menyerah atau mati. Anda hanya memiliki 2 pilihan ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan tembakan bola api ke arahnya. Saat ini, mereka berada di terowongan bawah tanah. Ekspresi Baki sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, dia menabrak terowongan lain di samping. Dengan lambaian tangannya, terowongan itu segera runtuh. Namun, mata penetrasi Wang Xian dapat dengan mudah menembus tanah dan pasir. Dia menerobos dan mengikuti dari belakang. Ekspresi Baki berubah lagi. Kecepatannya tidak lambat, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Wang Xian sama sekali. 9 naga dengan atribut naga hijau juga bisa mengikuti di belakang dan menguncinya. Hal ini membuat ekspresi Baki sangat canggung. Kekuatan istana naga jauh di luar imajinasinya. Kamu ingin aku tunduk? Mustahil. 9 kepala mengertakkan gigi dan melarikan diri ke kejauhan. Wang Xian mengerutkan kening dan mengikuti di belakang ular berkepala 8 itu. Dalam hal ketahanan, kesabaran naga jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ular berkepala 8. Ular kecil berkepala 9, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Saat aku menangkapmu, aku akan memenggal kepalamu satu persatu. Wang Xian mengikuti di belakang dan berbicara perlahan. Melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kecuali seorang abadi yang unggul datang untuk membantunya. Namun, jelas bahwa dia tidak memiliki sahabat abadi yang unggul. 9 kepala ular berkaki 8 itu mengeluarkan keringat dingin. Wajah mereka sangat pucat. Saya adalah dewa. Saya telah menjelajahi dunia selama 1000 tahun. Bagaimana saya bisa tunduk kepada orang lain? Bahkan jika saya melakukan harakiri, saya tidak akan menyerah. Aku tidak memintamu untuk tunduk. Aku akan melahapmu segera setelah aku menangkapmu. Setelah aku melahapmu, aku akan bisa menerobos. Wang Xian mengikuti dari belakang sambil tersenyum. Benar-benar mesum. 9 wajah ular berkaki 8 itu sangat malu. Dengan gerakan salah satu lengannya, zat beracun dalam radius 4 hingga 5 km muncul. Dia mempercepat dan bergegas ke kanan. Tindakan 9 berkepala 8 itu benar-benar dalam pandangan Wang Xian. Dia mengubah arahnya dan mengabaikan racun itu saat dia mengejarnya. Bagaimana kamu masih menemukanku? Sebuah kepala menghadap Wang Xian saat dia berteriak tak percaya. Bab 823, 0824 menjinakkan Baki. Wang Xian terkekeh dan menatap Baki dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti dari belakang. Baki menggertakkan giginya dan bergerak sebentar. Staf bisbon di tangannya memancarkan bayangan setan hitam. Dalam sekejap, ribuan sosok identik muncul. Tanda seru, avatar bayangan setan terbang ke segala arah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Tatapannya masih terpaku pada tubuh aslinya. Sekarang, Wang Xian menyadari bahwa itu adalah pilihan bijak untuk memodifikasi mata tembus saat itu. Melihat Wang Xian masih mengikuti di belakang, ular berkepala 8 terus melarikan diri dengan ekspresi gelap. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, 5 hingga 6 jam telah berlalu. 9 dahi ular berkepala 8 itu tertutup keringat dingin. Melihat Wang Xian dan anggota Istana Naga yang mengejar dari belakang, mereka mengertakkan gigi dan terus melarikan diri ke depan.
Matanya berkedip saat dia melihat sekeliling, mencari lokasi pelarian terbaik. Untungnya, mereka berada di laut. Areanya lebih besar dari daratan dan medannya rumit. Itu cocok untuk melarikan diri. Jika mereka berada di darat, dia akan tertangkap. Wang Xian mengikuti di belakang tanpa mengubah ekspresinya. Ular raksasa berkaki 8 itu memiliki 9 kepala dan dapat menemukan arah yang paling cocok dalam waktu secepat mungkin. Pada titik ini, seseorang harus mengakui bahwa binatang berkepala 8 itu adalah binatang iblis dengan bakat luar biasa. Itu memiliki kecerdasan yang kuat, berubah menjadi manusia, dan memiliki kekuatan dan sarana yang menakutkan. Itu memang layak disebut dewa dan memiliki orang percaya. Apakah itu arah Istana Naga? Ketika Wang Xian melihat bahwa arah pelariannya sebenarnya telah berubah ke arah Istana Naga, senyum tebal muncul di wajahnya. Raja Naga, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Mari kita lupakan saja. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan satu sama lain di masa depan. Raja Naga, saya bersedia memberi Anda sebagian dari koleksi saya. Perseteruan kita akan berakhir di sini. Raja Naga, tidak bisakah kita membicarakan ini? Lebih dari 10 menit kemudian, ular berkaki 8 itu mulai gelisah dan terus berteriak pada Wang Xian. Wang Xian mengabaikannya dan mengikuti di belakangnya. Dia melihat ke depan dan mengungkapkan senyum. Raja Naga, jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan binasa bersamamu. Setelah berlari beberapa menit lagi, ular berkaki 8 itu meraung marah. Kesembilan kepalanya dipenuhi kecemasan. Dia telah berlari selama 4 hingga 5 jam tetapi masih tidak bisa melepaskannya. Jika dia terus berlari, kecepatannya akan berkurang. Ini membuatnya cemas. 9 pasang matanya berputar tanpa henti. Xiaolan, datang dan hentikan. Ketika dia berada dalam jarak 10 km dari Istana Naga, Wang Xian berteriak pelan. Kun, yang telah tinggal di sekitar Istana Naga, sedikit bergoyang ketika mendengar suara Wang Xian. Kecepatannya sangat cepat dan ukuran tubuhnya menakutkan. 150 meter jelas merupakan keberadaan terbesar di bumi. Kulitnya setebal puluhan meter. Jika ingin membunuh Kun ini, bahkan jika 7 atau 8 bom nuklir mendarat di tubuhnya, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Tubuhnya bergerak, dan matanya, yang seukuran rumah, memantulkan segala sesuatu yang berada 10 km di depannya. Tubuh Kun bergerak, dan berenang langsung menuju 8 titik. Tubuh Kun sangat besar, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari 9 naga banjir. Dalam sekejap, itu muncul di depan 8 poin. Baki, yang mati-matian berlari untuk hidupnya, hampir mengompol saat melihat Kun tiba-tiba muncul di depannya. Itu memiliki tubuh setinggi 150 meter yang menakutkan, mulut raksasa, dan mata yang menakutkan. Berdengung, area abu-abu muncul di kepala Kun, dan tubuhnya langsung mengarah ke Baki. Ekspresi Baki sedikit berubah. Melihat area abu-abu, dia memiliki firasat buruk. Dia mengangkat tongkat tulang binatang di tangannya dan menunjuk ke depan. Racun korosif setebal 3 meter itu langsung membentuk pilar racun sepanjang 1000 meter dan menyerang Kun. Racun mengerikan mendesis saat mendarat di tubuh Kun. Kulitnya langsung terkorosi sedalam 5 meter dan lebar 10 meter. Namun, Baki tiba-tiba menjerit. Tidak ada setetes darah pun di luka yang mengerikan ini. Kun bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Kekuatan yang menakutkan langsung menyerang. Ledakan. Seolah-olah seluruh kekuatan Kun terkonsentrasi pada titik tumbukan. Kekuatan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari makhluk abadi tingkat menengah. Dan serangan kekuatan penuh ini juga merupakan serangan fisik. Dalam sekejap, tubuh Baki langsung ambruk. Matanya hampir keluar. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang menakutkan dan kekuatan abadi tingkat tinggi, bahkan jika dia adalah abadi tingkat menengah, dia akan direduksi menjadi pasta daging di bawah pengaruh ini. Makhluk mengerikan ini bisa memusatkan semua kekuatan di tubuhnya ke satu titik dan melepaskannya. Jika Kun ini mencapai 10.000 meter, bahkan bisa menghantam bumi. Ini juga teror Kun. Kamu bisa mati sekarang. Wang Xian melihat oktahedron terbang ke arahnya. Cakar naganya yang tajam mencakar kepalanya. Salah satu kepala oktahedron berputar. Merasakan ancaman kematian, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana istana naga bisa begitu menakutkan? Celepuk. Ekspresinya berubah drastis. Setelah itu, dia melakukan gerakan yang mengejutkan Wang Xian.
Di udara, dia menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah. Dia mendarat di dasar laut dan berlutut. Aku menyerah, aku menyerah. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan anggota istana naga mengelilinginya. Ekspresi ketakutan melintas di mata Baki. Dia tersenyum dan berkata, "Aku menyerah, Raja Naga. Saya menyerah. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan di masa depan." Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda lebih baik mati daripada menyerah? Apakah engkau dewa yang tinggi dan perkasa? Ekspresi menggoda melintas di mata Wang Xian. Sekarang, kamu bisa bunuh diri dengan menggali perutmu sendiri. Raja Naga, aku menyerah dengan tulus. Saya sudah menikmati semua hal yang seharusnya saya nikmati. Di masa depan, saya akan melayani Istana Naga dan berjuang untuk Raja Naga. Kami akan menghancurkan wilayah Laut Dewa Laut Barat dan menyatukan laut. Raja Naga, kamu perkasa. Baki berkata pada Wang Xian dengan tatapan nakal. Wang Xian menatap Baki dengan binar di matanya. Ada raut ragu di wajahnya. Baki memandang Wang Xian dengan perasaan seolah ingin melahapnya. Ekspresinya berubah. Raja Naga, aku punya banyak bawahan yang bisa bergabung dengan Istana Naga. Di masa depan, saya akan berjuang untuk Anda. Tolong beri saya kesempatan, Raja Naga. Ular berkaki 8 itu buru-buru berkata, selain itu, saya telah mengumpulkan banyak harta selama 2000 tahun terakhir. Jika kamu membunuhku, harta ini akan hilang. Beri aku kesempatan untuk melayanimu. Dia berteriak keras. Semakin lama dia hidup, semakin takut dia akan kematian. Ular berkaki 8 itu sama. Dia takut akan ditelan oleh Wang Xian, jadi dia berteriak keras. Baik, pada akhirnya, Wang Xian memutuskan untuk tidak menelan ular berkaki 8 itu. Dia masih kekurangan lebih dari 10 juta nagaki. Selama dia memiliki beberapa harta, dia akan mampu mencapai terobosan. Ular berkaki 8 itu masih berguna. Selain dia dan Su King, tidak ada anggota tingkat abadi tingkat atas lainnya di Istana Naga. Yang terpenting, ular berkaki 8 itu telah hidup lama dan memahami banyak hal. Kecerdasan dan pengetahuannya bahkan lebih tinggi dari Perdana Menteri Gui. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di wilayahnya. Bab 824, 0825 Kerjasama. Ada jutaan dan jutaan ular di lautan ular. Namun, ada satu hal yang ular-ular ini nilainya kecil. Mereka tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak bisa dibandingkan dengan petir dari udang guntur, permainan pedang ikan pedang emas, dan serangan kekerasan dari monyet iblis. Tanda seru, mengapa ada ular berbisa di darat di lautan ularmu? Wang Xian memikirkan ular berbisa di lautan ular dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Naga, di wilayahku, ada makhluk paling beracun di bumi. Semua ular berbisa dan bahkan kalajengking berbisa telah saya tangkap ke dalam lautan ular. Mereka terutama digunakan untuk memadamkan racun untuk meningkatkan toksisitas saya dan membantu saya dalam kultivasi saya. Sayangnya, racun paling beracun sekarang hanya bisa digunakan pada makhluk abadi tingkat menengah. Baki berkata pada Wang Xian sambil tersenyum. Padamkan racunnya. Wang Xian melihat racun di lengan udang petir. Seluruh lengannya hitam pekat. Jika Aoki dan udang guntur lainnya tidak menggunakan petir untuk memblokir racun, udang guntur itu akan mati diracun. Hehe, Baki memandangi udang Thunder di sampingnya. Salah satu lengannya berubah menjadi racun dan memasuki tubuhnya di sepanjang lengan pucatnya untuk menyedot racun itu. Betul sekali. Saya mengangkat semua jenis ular berbisa untuk diracuni. Saya telah mengembangkan metode untuk mengekstrak racun. Bahkan jika seorang yang abadi ceroboh, dia akan diracuni sampai mati. Baki berkata dengan bangga. Ao Yao, bisakah kamu mengoleskan racun pada cakarmu? Wang Xian memandang Ao Yao dan bertanya padanya. Asalkan itu bukan racun korosif, ya. Jawab Ao Yao. Jika kamu menerapkan racun pada cakarmu, itu dapat meningkatkan tingkat kematianmu. Bahkan mereka yang setengah langkah dari level celestial dapat membunuh celestial. Mata Wang Xian berbinar. Racun itu sangat berguna. Itu bisa digunakan untuk meracuni pedang, meracuni senjata, meracuni kabut, del. Itu pasti senjata pembunuh yang menakutkan dalam pertempuran. Adapun untuk menggunakan racun, itu tidak adil. Dalam pertarungan antara seniman bela diri, pemenangnya adalah raja. Selama seseorang bisa menang, dia akan menjadi raja.
Buku-buku sejarah ditulis oleh para pemenang, dan mereka yang mati akan menjadi pecundang. Oleh karena itu, racun sangat berguna. Mengapa Istana Naga tidak mendirikan departemen racun di masa depan? Pada dinasti kuno, tidak hanya pegawai negeri dan jenderal, tetapi juga beberapa tenaga teknis. Tenaga teknis juga sangat berguna. Klan ular berbisa ini bisa menjadi tenaga teknis dan digunakan untuk memurnikan racun di masa depan. Wang Xian menatap Baqi. Melihat tatapannya, Baqi hanya bisa menggigil. Telan ini, Wang Xian mengulurkan tangannya dan memberikan setetes esensi darah ke Baqi. Baqi menatap esensi darah dan napasnya menjadi lebih berat. Transformasi ular menjadi naga adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua ular. Namun, saat dia merasakan energi khusus yang terkandung di dalamnya, ekspresi Baqi berubah drastis. Dia tampak sangat malu. Ketundukan yang dia inginkan bukanlah untuk dikendalikan atau menjadi budak. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya di masa depan. 1-2. Wang Xian menatap ular berkepala 8 itu dan menghitung dengan acuh tak acuh. Aku akan menelan, aku akan menelan. Ekspresi ular berkepala 8 berubah. Di hadapan kehidupan dan kebebasan, dia secara alami akan memilih kehidupan. Ular berkepala 8 itu mengertakkan gigi dan menyerap esensi darah. Ada yang tidak beres. Ketika Wang Xian merasakan bahwa ular berkepala 8 sedang dikendalikan, ekspresinya sedikit berubah. Kesembilan kepalamu adalah bentuk kehidupan yang terpisah. Kamu benar-benar licik. Wang Xian menatapnya dengan dingin dengan ekspresi dingin di wajahnya. Karena itu masalahnya, aku akan membunuh 8 kepalamu yang lain. Tidak. Pada saat ini, 8 kepala lainnya menggelengkan kepala dengan ngeri. Berikan mereka kepada kami, berikan kepada kami untuk dikonsumsi juga. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa ular berkepala 8 memiliki kecerdasan seperti itu. Kesembilan kepala itu semuanya adalah kehidupan individu. Mereka berbagi pemikiran yang sama, tetapi kecepatan belajar mereka 9 kali lebih cepat daripada makhluk hidup lainnya. Jika dia mengendalikan salah satunya, 8 lainnya tidak akan bisa dikendalikan. Wang Xian memeras 8 tetes esensi darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mereka kemudian menyerapnya. Setelah menyerapnya, 9 kepala itu segera menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat, "Salam, Raja Naga." Ya, di masa depan, ketika Istana Naga mendirikan suku naga racun, kamu akan bertanggung jawab untuk memurnikan semua jenis racun. Ya, Raja Naga. Kepala berkepala 8 itu membungkuk dengan hormat. Sekarang, pergi dan bawa semua bawahanmu ke sini. Bangun sarang di dekat Istana Naga. Wang Xian terus memberinya perintah. Ya, Raja Naga. Saya ingin membawa beberapa barang yang telah saya kumpulkan. Selain itu, masih ada beberapa hal yang perlu ditangani di darat. Tolong beri saya waktu beberapa hari, Raja Naga. Baqi berkata dengan hormat. Baik, Wang Xian mengangguk. Begitu dia menyerap esensi darahnya, dia akan 100% setia. Pasti tidak akan ada pengkhianatan. Oleh karena itu, Wang Xian sama sekali tidak khawatir. Meskipun ekspedisi ini tidak memungkinkannya untuk mencapai terobosan dalam kekuatannya, itu merupakan peningkatan yang signifikan bagi seluruh Istana Naga. Terutama Baqi, dia akan sangat berguna untuk perkembangan Istana Naga di masa depan. Ayo kembali. Istana Naga memiliki 2 anggota tingkat Dewa Abadi yang baru. Wang Xian sangat puas dengan pertempuran kali ini. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju Istana Naga. Kun, yang berada di samping, sedikit menggoyangkan tubuhnya. Daging abu-abu di tubuhnya yang telah hancur menggeliat perlahan. Luka sedalam 5 meter dan lebar 10 meter pasti akan menjadi pukulan telak bagi makhluk lain. Namun, bagi Kun yang tingginya lebih dari 150 meter, itu hanya luka kecil. Bahkan tidak ada darah yang mengalir keluar. Poin kuat dari Kun adalah pertahanan fisik, vitalitas yang kuat, dan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak memiliki serangan unsur, tetapi mereka memiliki metode serangan yang tak tertandingi, yaitu menyerang dengan kekuatan. Mereka bisa langsung mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan mencapai satu titik. Ini adalah metode serangan Kun yang paling menakutkan. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, itu bisa menghancurkan segalanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian dan anggota Istana Naga kembali ke Istana Naga.
Raja Naga, Mo Qinglong datang untuk menyambutnya secara langsung. Bagaimana itu? Wang Xian bertanya langsung. Selama periode waktu ini, Mo Qinglong sedang mendiskusikan kerjasama dengan Taman Eden. Raja Naga, Taman Eden ingin seseorang yang berbobot untuk pergi dan berbicara dengan mereka. Kata Mo Qinglong dengan nada sedikit pahit. Kekuatannya belum mencapai level abadi. Oh, kami hanya memberitahu mereka kondisinya. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Wang Xian mengangkat alisnya. Dia tidak terlalu peduli dengan kesuksesan kolaborasi ini. Itu hanya sebuah upaya. Lagi pula, pihak lain berasal dari alam Dewa Barat. Kedua belah pihak sama sekali tidak saling memahami. Mereka langsung meminta seseorang yang penting untuk datang. Aku bahkan tidak bertemu dewa mereka. Mo Qinglong berkata dengan getir. Hubungi mereka. Aku akan pergi dan berbicara dengan mereka. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata. Bab 825, 0826 Dewa. Di benua Eropa Barat, ada total 7 domain surgawi utama, domain surgawi Taman Eden, domain surgawi Yunani kuno, domain surgawi Pagoda Emas, domain surgawi Eropa Utara, domain surgawi Romawi, domain surgawi gelap, dan domain suci darah suci. Ada beberapa dewa di setiap wilayah surgawi. Tanda seru. Mereka berbeda dari sekte abadi. Dewa-dewa ini tinggi dan perkasa, dan mereka memiliki murid sendiri. Level mereka hampir sama, dewa bawah, dewa tengah, dan dewa atas. Kekuatan alam surgawi jauh lebih kuat daripada sekte abadi. Setiap alam surgawi memiliki lebih dari 10 atau bahkan 20 dewa abadi. Bahkan dikatakan bahwa alam dewa terkuat di Eropa Utara memiliki lebih dari 30 dewa. Secara keseluruhan, jika Wang Xian tidak menghancurkan Kuali Yu dan sekte tabib suci dan obat suci abadi, perbedaan antara kekuatan sekte abadi dan alam dewa tidak terlalu besar. Namun, Wang Xian telah menghancurkan 2 kuali sekaligus, menyebabkan kekuatan wilayah dewa menjadi sedikit lebih kuat daripada sekte langit. Wilayah surgawi Taman Eden dapat dianggap sebagai wilayah surgawi yang relatif kuat. Selain itu, wilayah ketuhanan mereka cocok untuk pertumbuhan tanaman dan memiliki banyak tumbuhan spiritual. Ketika dia bekerja sama dengan sekte langit di wilayah Dewa Barat, Wang Xian mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Taman Eden. Setelah kolaborasi berhasil, Istana Naga akan dapat meningkatkan jumlah celestial setidaknya 10. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan agar kolaborasi tersebut berhasil. Raja Naga, kami telah menghubungi orang-orang dari Taman Eden. Mereka mengatakan bahwa jika mereka ingin berbicara, mereka ingin Anda pergi ke negara pulau. Dewa mereka akan ada di sana untuk mengurus semuanya. Pada hari kedua, Mo Qinglong berkata kepada Wang Xian. Negara pulau, bukan. Ayo pergi. Wang Xian berpikir sejenak sebelum mengangguk. Aktifkan pulau terapung dan pergilah ke negara pulau. Bersiaplah, kita akan menuju ke sana sekarang. Itu Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju laut di atas Istana Naga. Dia mendarat di pulau terapung di sampingnya. Pulau terapung itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak terlalu jauh dari sini ke negara pulau. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian berdiri di pulau itu. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang terbang lewat di langit tidak jauh. Di antara mereka, ada 4-5 makhluk abadi yang memimpin grup. Wang Xian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Raja Naga, mereka adalah orang-orang dari Sekte Surga Jianghu. Baru-baru ini, Sekte Langit Jianghu telah bergabung untuk memusnahkan kekuatan di anak benua. Mo Qinglong menjelaskan kepadanya. Wang Xian mengangguk pelan. Dia telah mendengar dari seorang Jiaya beberapa hari yang lalu. Setelah Sekte Surgawi Huaxia melarang mereka menyerang, mereka kekurangan sumber daya. Selanjutnya, beberapa sekte langit bergabung dan memutuskan untuk menyerang kekuatan lain. Menghancurkan kekuatan ini akan memungkinkan mereka mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Hanya dalam waktu 1 bulan, sekte surgawi dari dunia pugilistik telah menaklukkan lebih dari setengah anak benua. Banyak kekuatan dengan makhluk surgawi telah musnah. Kekuatan sekte Huaxia Immortal sekali lagi menyebar ke seluruh dunia. Negara timur yang misterius, yang tertidur, telah terbangun sekali lagi. Semua kekuatan yang memiliki keabadian di sub benua telah musnah. Mereka yang menyerah telah menyerah.
Pulau terapung itu dekat dengan ibu kota kekaisaran negara kepulauan itu. Gunung bersalju besar di kejauhan bisa terlihat jelas. Hubungi mereka, Wang Xian berkata pada Mo Qinglong. Raja Naga, kami sudah menghubungi mereka. Orang-orang mereka akan segera datang menjemput kita. Jawab Mo Qinglong. Oke, Wang Xian mengangguk. Setelah menunggu sekitar 10 menit, keduanya terbang dengan Pegasus mereka. Mereka berdua mengenakan pakaian ksatria Eropa kontinental emas dan mereka dilengkapi dengan pedang ksatria. Mereka memancarkan aura kontinental murni. Pegasus sangat putih dan tingginya setidaknya 3 meter. Itu memancarkan aura bawaan. Ini pasti Raja Naga. Silakan ikuti kami. Kedua ksatria itu memberikan busur ksatria standar dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk. Keduanya menaiki kudanya dan terbang langsung menuju gunung salju. Wang Xian mengikuti di belakang mereka. Ao Jian dan ras emas diikuti oleh dua makhluk abadi. Mo Qinglong ada di belakang. Mereka sampai di puncak gunung kecil di samping gunung salju. Pohon sakura menutupi seluruh puncak gunung, membuatnya sangat indah. Ada rumah-rumah di tengah gunung. Dua ksatria mendarat di platform di puncak gunung dan langsung melompat turun. Raja Naga, tolong. Wang Xian mengangguk. Tatapannya menyapu sekeliling. Ada banyak rumah kayu yang unik di negara pulau itu. Dia langsung berjalan ke depan. Haha, Raja Naga, silakan masuk. Ketika dia datang ke sebuah ruangan di tengah, tawa hangat terdengar. Wang Xian memasuki ruangan dan melihat lebih dari selusin orang duduk di dalamnya. 11 pria dan 2 wanita termasuk di antara mereka. 6 pria mengenakan mahkota dewa di kepala mereka dan tongkat dewa di sisi mereka. Mereka sangat mewah. 2 wanita memiliki keranjang bunga dan botol suci di samping mereka. Halo, Raja Naga. Saya dikenal sebagai Dewa Cahaya, tangan kanan dewa. Ini adalah Dewa Bunga, Dewa Kayu, Dewa Langit, Dewa Pohon, Malaikat. Salah satu lelaki tua berjanggut putih memancarkan cahaya redup. Dia memperkenalkan Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Halo semuanya. Wang Xian tersenyum tipis dan duduk di kursi yang telah mereka tunjukkan. Tatapannya tertuju pada 5 pria parubaya dan tua. Kelima pria ini berpakaian hitam. Di tengah pakaian mereka, ada ular berbisa yang ganas. Mereka adalah dewa lokal dari negara pulau. Raja Naga, rasakan. Taman Eden kami telah menggunakan metode khusus untuk menyimpan anggur surgawi selama 500 tahun. Efek anggur ini tidak lebih lemah dari eliksir kelas 6. Di tengah meja duduk seorang lelaki tua kekar. Orang tua itu disebut malaikat, dan dia juga memiliki atribut cahaya. Dewa cahaya, yang dikenal sebagai tangan kanan dewa, jelas dihormati oleh lelaki tua itu. Dewa-dewa di barat mewarisi posisi mereka sebagai dewa. Posisi dewa telah ditetapkan. Misalnya, di wilayah ketuhanan Nordik, ada dewa petir, dewa api, dewa perang, dewa reproduksi, dewa perlindungan, dewa cahaya, dewa kegelapan, dewa hutan, dan sebagainya. Itu sama dengan para dewa dalam legenda. Namun, mereka bukanlah orang-orang yang ada di dalam legenda. Sebaliknya, mereka dibudidayakan. Oh, begitu. Wang Xian mengambil anggur merah di sampingnya sambil tersenyum dan menyesapnya. Itu memang memiliki efek obat. Haha, Raja Naga, kami tidak menyeduh anggur ini untuk efek pengobatannya. Sepertinya kamu tidak tahu cara mencicipi anggur, Raja Naga. Malaikat itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia minum anggur merah perlahan. Itu adalah etiket anggur merah standar. Namun, Wang Xian tidak tertarik. Dibandingkan anggur, dia lebih suka minum teh. Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak ramuan spiritual di Taman Eden. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Dragon Gate Forge kami. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki niat untuk bekerja sama. Wang Xian langsung ke intinya. Tindakan para celestial dari domain celestial dipenuhi dengan etiket benua Eropa. Mereka seperti tuan-tuan. Wang Xian tidak terbiasa dengan perasaan ini. Raja Naga, apa pendapatmu tentang anggur suci kita? Malaikat itu tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia menunjuk anggur merah di sampingnya dan bertanya. 1 botol setara dengan eliksir kelas 6. Wang Xian menjawab secara langsung. Betul sekali. Ini diseduh menggunakan metode pembuatan ramuan spiritual kelas 6. Malaikat itu berkata sambil tersenyum. Ini membutuhkan curah hujan 500 tahun untuk mencapai tahap seperti itu.
Wang Xian mengambilnya dan mengocoknya dengan lembut. Bab 826-0827 Kondisi Kerjasama. Maksud malaikat itu adalah mereka bisa menggunakan metode mereka sendiri untuk menyempurnakan item yang sebanding dengan ramuan. Secara alami, Wang Xian bisa mengerti. Metode pembuatan bir mereka memang bisa dibandingkan dengan eliksir, tetapi memiliki kelemahan yang sangat besar. Tanda seru, butuh waktu lama untuk menetap. Ini adalah kerugian besar. Betul sekali. Ini membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menetap. Itu sebabnya kami meminta Raja Naga untuk datang dan berdiskusi. Malaikat itu terkekeh dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana Raja Naga bermaksud untuk bekerja sama? Akan lebih baik jika kita bisa membuka toko di wilayah dewa. Jika kami tidak bisa membukanya, kami akan memberi Anda 2 set bahan. Salah satu bahannya adalah pil obat. Wang Xian berkata langsung. Ini adalah kondisi penyempurnaan dan sangat cocok. Jika dia menemukan alkemis lain untuk menyempurnakannya, dia pasti tidak akan memberi mereka sesedikit yang dia lakukan. Malaikat itu bertukar pandang dengan sekelompok makhluk surgawi di sampingnya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk ke arah Wang Xian dan berkata, itu sangat masuk akal. Kami akan membahas masalah ini dengan Raja Saleh kami nanti. Seharusnya itu bukan masalah besar. Baik-baik saja maka. Karena itu masalahnya, inilah kabar baik dari kita semua. Itu hanya beberapa hal kecil. Saya minta maaf karena tidak memberi hormat. Wang Xian tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Dengan lambaian lembut lengannya, banyak belati lurus terbang ke meja di samping mereka. Senjata roh level 12 cukup berharga karena kualitasnya yang luar biasa. Haha, terima kasih, Raja Naga. Kelompok dewa mengangkat gelas anggur mereka ke arah Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia menyesap anggur merah dan mengobrol dengan mereka sebentar sebelum pergi. Raja Naga ini cukup berani. Malaikat itu membuka belati yang sangat indah dan menunjukkan senyuman. Istana Naga adalah faksi terkuat di Sekte Abadi Huaxia. Mereka mahir dalam alkimia dan penyempurnaan senjata. Kolaborasi ini adalah hal yang baik untuk mereka dan kami. Dewa bunga di sampingnya menenun bunga di belati dan berkata sambil tersenyum. Namun, kolaborasi spesifiknya masih perlu didiskusikan. Malaikat itu menoleh untuk melihat kelima pulau abadi yang berpakaian hitam. Sekte Abadi Surga Kuning Huaxia, Sekte Abadi Yongchang, Sekte Abadi Banjir Besar, dan Sekte Abadi Binatang semuanya sangat kuat. Apa yang kamu rencanakan? Malaikat Okra, kami tidak akan tunduk pada mereka. Kami mengundang para dewa dari alam ketuhanan Taman Eden karena kami ingin membahas kerjasama. Seorang tetua kurus dan rapuh dengan kumis kecil berkata kepada malaikat sambil tersenyum. Sudah puluhan tahun sejak dewa abadi manapun muncul di berbagai alam dewa utama. Saat ini, hal terpenting bagi kami adalah sumber daya. Katakan padaku, bagaimana kita bekerja sama. Malaikat Okra mengambil cangkir anggurnya dan berkata dengan tenang. Sekarang anak benua telah sepenuhnya ditempati oleh Sekte Abadi. Asosiasi 9 ular kami memiliki kekuatan dan mata-mata yang cukup banyak. Kami akan berguna di masa depan. Saya mendengar bahwa alam dewa Yunani kuno membunuh 2 dewa abadi dari Sekte Boneka Abadi. Penatua kurus tersenyum dan berkata, seperti yang Anda tahu, kami telah menjadi musuh China selama beberapa generasi. Oke, kami akan membantumu memecahkan masalah ini. Malaikat Okra mengangguk. Maka kami akan mengundang para dewa untuk datang ke sini malam ini. Penatua kurus menyipitkan matanya dan berkata, oke, omong-omong, kami akan mengundang Raja Naga ini untuk ikut dengan kami nanti. Dengan keberadaan Raja Naga ini, masalah ini akan jauh lebih mudah. Malaikat Okra berkata sambil tersenyum. Lagi pula, Raja Naga ini berasal dari Sekte Huaxia Immortal. Akankah dia? Pria tua kurus dan lemah itu berkata dengan ragu-ragu. Raja Naga ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Abadi Huaxia. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Malaikat Okra mengungkapkan senyum tipis. Kalau begitu terima kasih kepada para dewa di Taman Eden. Saat pria tua kurus dan lemah itu berbicara, dia meletakkan sebuah barang di sampingnya. Mata bidadari Okra berbinar. Setelah membukanya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Semuanya, sampai jumpa malam ini. Setelah para dewa Taman Eden pergi, kelima tetua perlahan berdiri.
Ekspresi mereka sama menyeramkannya dengan ular berbisa. Sekte Langit Tiongkok telah muncul, dan dewa-dewa barat masih menguasai dunia. Terlalu sulit bagi kami untuk bertahan hidup di celah-celah. Hanya ketika mereka bertarung kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dunia saat ini kekurangan sumber daya, dan dewa-dewa Yunani kuno membunuh sekte abadi boneka. Di masa depan, mungkin ada perang lain antara yang abadi dan para dewa. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dewa-dewa barat dikalahkan, dan sekte abadi bahkan berperang ke barat. Akan menarik jika perang kedua antara timur dan barat pecah. Kelima lelaki tua itu berdiri di sana dengan sikap muram. Mata mereka berkedip dengan senyum seperti ular berbisa. Xiao Yu. Ketika Wang Xian kembali ke Pulau Terapung, dia melihat Xiao Yu dan sekelompok pria dan wanita muda di Pulau Terapung. Feng Lingtian ada di antara mereka. Kakak, kenapa kamu di sini? Ketika Xiao Yu melihat Wang Xian terbang, dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka terbang untuk melihat karena penasaran ketika mereka menemukan bahwa Pulau Terapung telah muncul di tepi laut. Ada beberapa hal yang perlu diurus. Kenapa kalian juga ada di pulau? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa mereka semua adalah murid elit dari Sekte Abadi Utama. Dia membelai kepala Xiao Yu dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, sekelompok murid inti dari Sekte Abadi memandang Wang Xian dengan menahan diri dan menyapanya dengan hormat. Feng Lingtian juga berteriak dengan gugup. Orang di depan mereka adalah Superior Immortal King Dragon, kekuatan terkuat di seluruh Jianghu dan pemilik Istana Naga. Alasan mengapa mereka bisa bersama dengan adik perempuan Raja Naga juga karena Feng Lingtian. Ini membuat mereka berdua gugup dan bersemangat. Kenapa banyak sekali dari kalian di sini? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kami awalnya pergi ke sana. Pada akhirnya, Sekte Wild Beast Immortal dan Sekte Yellow Heaven Immortal datang ke pulau itu untuk menaklukkan kekuatan pulau itu. Itu sebabnya kami datang ke sini. Xiao Yu tersenyum sambil memegang tangan Wang Xian. Menundukkan kekuatan pulau. Sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian. Tundukkan kekuatan apa? Asosiasi 9 ular. Aku juga tidak terlalu yakin. Xiao Yu memandang Feng Lingtian yang ada di samping. Raja Naga, saat ini, Sekte Abadi Utama menyatukan semua kekuatan utama di subbenua. 4 sekte abadi utama kami bersiap untuk menaklukkan atau menghancurkan kekuatan negara pulau. Mereka akan memberi kita balasan hari ini. Feng Lingtian berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Kekuatan negara pulau. Kekuatan yang mana? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya kepada mereka. Asosiasi 9 ular adalah kekuatan terkuat di seluruh negara pulau. Mereka memiliki 5 celestial dan mereka tidak lemah. Jika mereka tidak memberi kami balasan malam ini, kami akan menghancurkan mereka. Seorang pria muda menimpali. Asosiasi 9 ular, 5 surgawi. Wang Xian tertegun dan matanya berkedip. Asosiasi 9 ular, jika dia tidak salah menebak, seharusnya adalah orang-orang dari Oktahedron. Dan kelima makhluk abadi itu haruslah 5 makhluk abadi yang dia lihat pada para dewa di Taman Eden hari ini. Sepertinya semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bab 827-0828. Demi sumber daya, pasukan Jianghu Huaxia ingin menyatukan subbenua. Saat ini, pihak India langsung dihancurkan di bawah serangan klan Xuan Yuan dan klan Yuen. Beberapa kekuatan lain, seperti Sekte Dewa Api Netherworld, langsung dihancurkan atau ditundukkan oleh sekte abadi lainnya. Tanda seru. Begitu sekte abadi muncul, Huaxia yang lemah itu seperti naga yang sedang tidur, dengan mudah menghancurkan kekuatan subbenua yang kuat. Saat ini, di seluruh anak benua, hanya kekuatan negara kepulauan yang belum ditaklukkan. Kali ini, Sekte Dewa Binatang Liar, bersama dengan Sekte Dewa Hong Besar, Sekte Dewa Yongchang, dan Sekte Dewa Langit Kuning, pergi untuk menaklukkan kekuatan paling kuat di negara kepulauan itu, Asosiasi 9 Ular. Asosiasi 9 ular adalah kekuatan paling kuat di negara kepulauan itu. Itu memiliki total 5 dewa abadi, kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun, asosiasi 9 ular itu tidak ada apa-apanya di hadapan 4 sekte abadi yang kuat. Keempat sekte abadi dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Malam ini, asosiasi 9 ular akan memberikan balasan kepada 4 sekte abadi. Wang Xian merenung sejenak dan menatap Xiao Yu. Xiao Yu,
apakah kamu akan pergi malam ini? Ya, aku akan pergi untuk bersenang-senang. Ada apa, saudara? Xiao Yu bertanya pada Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, aku akan pergi denganmu malam ini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Jika asosiasi 9 ular benar-benar akan tunduk pada 4 sekte besar yang abadi, mengapa mereka bertemu dengan para dewa di Taman Eden hari ini? Ya, baiklah, kakak. Oh benar, 2 dewa abadi dari Sekte Boneka Abadi dibunuh oleh para dewa dari alam dewa Yunani kuno. Alam dewa Yunani kuno mengatakan bahwa Sekte Boneka Abadi terlalu rakus dan melanggar perjanjian. Xiao Yu mengangguk. Dia tiba-tiba teringat berita yang dia terima hari ini dan memberi tahu Wang Xian. Para dewa dari alam dewa Yunani kuno telah membunuh yang abadi dari Sekte Boneka Abadi. Tatapan Wang Xian menjadi dingin saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tahu sedikit tentang 2 makhluk abadi dari Sekte Boneka Abadi. Mereka jelas bukan tipe orang yang berani meminta terlalu banyak. Mereka pasti tidak punya nyali untuk melanggar perjanjian dengan alam dewa. Beberapa waktu yang lalu, Wang Xian memiliki banyak kontak dengan 2 dewa abadi dari Sekte Boneka Abadi. Keduanya dianggap orang baik dan mereka dianggap teman baik. Bengkel penempaan gerbang naga dan banyak hal lainnya dibangun dengan bantuan murid-murid mereka. Ngomong-ngomong, di antara sekte abadi, selain sekte abadi yang lahir alami, hubungan mereka adalah yang terbaik. Terlebih lagi, setelah dia menghancurkan Dokter Suci dan sekte abadi obat suci, 2 dewa abadi dari sekte boneka abadi datang untuk mencari perlindungan bersamanya. Di masa depan, mereka hanya akan mengikuti perintah Istana Naga. Saat itu, Wang Xian tidak menyukai kekuatan sekte abadi boneka dan menolak mereka. Ketika dia ingin memalsukan sesuatu, kedua dewa abadi itu segera mengikutinya dengan sangat hormat. Dia bisa dianggap sebagai antek Istana Naga. Dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya karena kolaborasi. Alam surgawi. Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian. Mereka yang bukan dari ras yang sama akan memiliki pemikiran yang berbeda. Wang Xian tidak setuju dengan pernyataan ini. Namun, terkadang, pernyataan ini tidak salah. Kalian bisa bermain di sini. Aku akan datang dan mencarimu di malam hari. Pikiran Wang Xian dipenuhi dengan pikiran. Dia menganggukkan kepalanya dan menatap Feng Lingtian. Setelah merasakan kekuatannya, dia berkata kepadanya, kultivasi dengan baik. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Ya, itu Raja Naga. Wajah Feng Lingtian berubah sedikit merah saat dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Xiao Yu tersenyum di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Sosok Wang Xian bergerak dan kembali ke kamarnya di Pulau Terapung. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Ao Jian, kirim seseorang untuk memberitahu klan iblis yang aneh dan suruh mereka menyelidiki semua informasi di alam surgawi. Itu Raja Naga. Ao Jian menganggukkan kepalanya dan segera memerintahkan bawahannya untuk melapor ke Istana Naga. Alam Dewa Yunani kuno. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar dengan kilau yang tak bisa dijelaskan. Raja Naga, Taman Eden telah mengirim undangan. Di malam hari, Naga Biru Iblis masuk ke kamar dan melapor ke Wang Xian. Oh, sebuah undangan. Izinkan aku melihat. Wang Xian menerima undangan itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Puncak bunga sakura. Wang Xian menatap undangan itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke lokasi di luar. Di area rekreasi, Xiao Yu dan sekelompok murid inti dari Sekte Abadi sedang beristirahat di pulau itu. Xiao Yu, apakah kalian akan pergi ke Cherry Blossom Peak malam ini? Wang Xian melihat Xiao Yu dan Feng Lingtian mengobrol. Dia datang ke sisinya sambil tersenyum dan bertanya padanya. Hah, saudaraku, bagaimana kamu tahu? Tidak apa-apa, kalian pergi duluan. Wang Xian melihat tatapan ingin tahu Xiao Yu dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yu tidak bertanya lebih jauh dan terus bermain. Pada malam hari, Wang Xian terbang menuju lokasi Cherry Blossom Peak. Cherry Blossom Peak terletak di sebelah gunung salju di negara pulau itu. Itu adalah gunung yang sama yang dikunjungi Wang Xian pada sore hari, tapi itu bukan ruangan yang sama. Tolong, Raja Naga. Ketika mereka tiba di lokasi Cherry Blossom Peak, seorang lelaki tua memandang Wang Xian dan berkata dengan hormat. Oke, Wang Xian mengangguk dan mengikuti dari belakang saat mereka berjalan ke sebuah gua yang dikelilingi oleh bunga sakura. Ketika mereka memasuki gua, mereka melihat ruang perjamuan besar. Namun,
Tidak ada perjamuan yang diadakan di seluruh aula saat ini. Orang-orang dari 4 sekte besar yang abadi sedang duduk di ruang perjamuan. Dewa-dewa dari Taman Eden juga duduk di aula. Satu di sebelah kiri sementara yang lain di sebelah kanan. Ada 5 lelaki tua dari 9 asosiasi ular yang duduk di tengah. Ketika Wang Xian tiba, dia langsung merasa bahwa suasananya sangat khusyuk. Haha Raja Naga, silakan duduk di sini. Ketika Malaikat Okra melihat Wang Xian, dia tersenyum padanya dan berkata. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berjalan menuju kursi di samping Malaikat Okra tanpa ekspresi di wajahnya. Di aula, yang abadi dari 4 sekte abadi utama tercengang saat melihat Wang Xian. Xiao Yu tidak terlalu terkejut saat melihat Wang Xian. Dia hanya sangat terkejut. Haha, semuanya dari sekte abadi Huaxia, jangan mempersulit orang lain. Pada saat ini, tetua kurus yang duduk di tengah aula tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Xian. 10 dewa dari sekte abadi binatang liar, sekte abadi surga kuning, sekte abadi banjir besar, dan sekte abadi Yongchang, yang duduk di seberang Wang Xian, memiliki ekspresi jelek ketika mereka melihat kedatangan Wang Xian yang tiba-tiba. Mereka melirik Xiao Yu. Seorang penatua dari sekte Wild Beast Immortal bertanya dengan suara yang dalam, Raja Naga, apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya baru saja diundang ke sini. Wang Xian tersenyum tipis pada Malaikat Okra dan menyesap teh di atas meja. Malaikat Okra dan dewa-dewa di sekitarnya sedikit mengangkat alis. Raja Naga, Asosiasi Sahabat 9 Ular adalah sekutu kita di Taman Eden. Sekarang, sekte abadi Huaxia Anda ingin menghancurkan mereka. Raja Naga, Anda memiliki beberapa status di Huaxia. Tolong katakan sesuatu. Tidak baik bagiku untuk terlibat dalam masalah sekte abadi Huaxia kita. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Malaikat Okra, dia akhirnya mengerti. Taman Eden ingin menggunakan dia untuk menyelesaikan masalah asosiasi 9 ular. Dia tidak tahu kesepakatan apa yang telah dicapai oleh 9 asosiasi ular dengan mereka. Ketika dia memikirkan masalah sekte boneka abadi, suaranya sedikit dingin. Raja Naga, apapun yang terjadi, kita bisa dianggap sebagai mitra di masa depan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu, kan? Mendengar penolakan Wang Xian, Malaikat Okra mengerutkan kening dan berkata dengan binar di matanya. Kerja sama adalah kerja sama. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, kan? Wang Xian berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh. Kata-katanya menyebabkan wajah para dewa di Taman Eden sedikit berubah. Mata mereka menjadi dingin. Raja Naga, apakah kamu jelas tidak tulus untuk bekerja sama? Jangan bingung kerja sama dengan hal lain. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu, sepertinya tidak perlu kerja sama di antara kita. Malaikat Okra menatapnya dengan dingin dan berkata. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Wang Xian tidak memiliki harapan tinggi untuk kerja sama sejak awal. Akan lebih baik jika itu bisa berhasil. Jika gagal, tidak akan ada kerugian. Bab 828, 0829 bukan dari rasnya. Wang Xian benci digunakan oleh orang lain. Kerja sama adalah kerja sama. Tidak perlu terlibat dalam hal-hal lain. Jika kedua belah pihak tulus, dia akan membantu pihak lain meskipun pihak lain tidak meminta bantuannya. Tanda seru. Namun, kerja sama itu belum sepenuhnya dikonfirmasi. Meminta bantuannya berarti meminta terlalu banyak. Selain itu, karena sekte boneka abadi, Wang Xian sangat tidak senang dengan dunia Dewa Barat. Hehe, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, yang abadi dari 4 sekte besar yang abadi menghela nafas lega. Mereka memandang Wang Xian dengan rasa terima kasih sebelum beralih ke 5 tetua dari Asosiasi 9 Ular. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Taman Eden, ini soal timur. Yang terbaik bagi dunia surgawi barat untuk tidak ikut campur. Penatua dari sekte Berserk Beast Immortal menatap dingin ke Malaikat Okra saat dia berbicara. Apa maksudmu dengan mencampuri urusanmu? Asosiasi 9 Ular adalah sekutu Taman Eden. Jika Anda ingin menghancurkan mereka, kami secara alami akan mengambil tindakan. Kata Okra dengan ekspresi malu. Sekte abadi Huaxia, jangan berpikir bahwa kami 9 ular akan takut padamu. Abadi yang unggul. Dewa kita yang tak terkalahkan juga abadi yang unggul. Kami tidak takut kepadamu. Melihat bahwa Wang Xian mengabaikan Taman Eden,
Tetua yang lemah itu menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Hehe, mari kita coba. Hari ini, kami hanya di sini untuk memperingatkan Anda. Memilih untuk hidup atau memilih untuk mati. Kali ini, 4 sekte abadi ada di sini. Lain kali, mungkin bukan hanya 4 sekte abadi. Penatua dari sekte Wild Beast Immortal menatap mereka tanpa rasa takut. Tatapannya menyapu para dewa di Taman Eden. Yang terbaik adalah Taman Eden Anda tidak ikut campur. 4 sekte abadi tidak takut dengan alam ketuhananmu. Tidak takut. Lalu apakah kami takut kepadamu? Malaikat Okra dengan ringan menepuk meja dan menatap sesepuh yang kurus dan rapuh. Beritahu yang mulia, dengan semua kekuatan asosiasi 9 ular dan Taman Eden kami, apakah Anda takut dengan 4 sekte abadi? Malaikat Okra, meski kami tidak menyertakanmu, kami sama sekali tidak takut pada mereka. HMPH, yang mulia tidak akan tunduk pada kekuasaan manapun. Yang mulia adalah eksistensi terkuat di dunia. Mata lelaki tua yang kurus dan rapuh itu dipenuhi dengan cahaya yang membara saat dia berteriak dengan dingin. Apakah tuanmu segi 8? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia mau tidak mau bertanya sambil tersenyum. Betul sekali. Dewa Oktahedron Maha Kuasa, dewa dengan umur dan kebijaksanaan tanpa akhir, eksistensi terkuat di dunia. Pria tua kurus dan lemah itu memandang Wang Xian dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dengan bangga. Dewa berkaki 8 dari makhluk abadi yang unggul memang sangat kuat. Wang Xian berkata dengan lemah. HMPH, tentu saja. Tetua kurus dan lemah itu mendengus dingin dan berkata dengan bangga. Raja Naga, karena kamu tahu bahwa asosiasi 9 ular sangat kuat, kamu mungkin juga membentuk aliansi dengan kami. Kerja sama antara AS dapat berlanjut. Malaikat Okra memandang Wang Xian dan berkata dengan wajah serius. Tidak, aku tidak mempercayai kalian sekarang. Itu sebabnya aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah para dewa di Taman Eden berubah, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Karena kami tidak akan bekerja sama, Taman Eden kami tidak peduli sama sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami ingin bekerja sama dengan Istana Naga? Jika kalian tidak datang mencari kami saat itu, kami tidak akan bekerja sama dengan kalian. Sekarang, hehe, Raja Naga, kamu sangat menarik. Wang Xian tersenyum, dia berdiri perlahan dan berkata, jika kita bisa bekerja sama, kita akan bekerja sama. Jika kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak akan bekerja sama. Jangan menganggap dirimu terlalu tinggi. Ini adalah masalah saling menguntungkan. Selain itu, saya tidak percaya pada kredibilitas alam ketuhanan Anda. Hehe, Raja Naga, jangan membuat banyak alasan jika kamu tidak mau bekerja sama. Setelah mendengar kalimat terakhir Wang Xian, tatapan sedingin es muncul di mata Malaikat Okra saat dia berbicara dengan dingin. Betul sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Taman Eden memohon untuk bekerja sama dengan Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seseorang? Di mata alam surgawi, Anda, Raja Naga, tidak lebih dari ini. Dewa bunga yang berada di sampingnya berbicara dengan dingin. Setelah mendengar kata-katanya, sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Xian saat dia menatap Dewa bunga dengan dingin. Ada apa, Raja Naga? Jangan bilang kamu masih ingin bergerak. Dewa bunga menatap Wang Xian tanpa rasa takut. Para dewa di Taman Eden menatapnya tanpa rasa takut. Kekuatan istana nagamu hanya mirip dengan Taman Eden kami. Jika kami menambahkan sekutu kami, alam dewa Yunani kuno dan asosiasi 9 ular, kami sama sekali tidak akan takut dengan istana naga Anda. Apakah kalian berhubungan baik dengan alam dewa Yunani kuno? Mata Wang Xian berbinar saat mendengar kata-kata mereka. Baiklah, kami tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian hari ini. Hari ini, alam Dewa Taman Eden akan memberitahu Anda dewa-dewa Tiongkok bahwa asosiasi 9 ular adalah sekutu kita. Jika kalian berani bergerak, pertimbangkan konsekuensinya. Malaikat Okra berdiri dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dan orang-orang dari 4 sekte besar yang abadi. Nada suaranya dipenuhi dengan peringatan keras. Sekte abadi boneka adalah temanku. Saat Malaikat OCRA menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian tiba-tiba mengatakan sesuatu. Mengapa? Mungkinkah Raja Naga masih ingin membalaskan dendam orang-orang dari Sekte Abadi Boneka? OCRA menatap Wang Xian dan berkata dengan senyum dingin.
Meskipun kami bukan teman dekat, kami memiliki hubungan yang baik. Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika itu adalah pembunuhan yang disengaja, kami akan mempertimbangkan untuk membalaskan dendam mereka. Wang Xian berkata dengan lemah. Kalau begitu, Raja Naga, kamu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Malaikat OCRA berkata dengan senyum dingin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang pembunuhan dua makhluk abadi dari Sekte Boneka Abadi. Tetua dari klan Xuan Yuan bahkan berencana untuk menyelidiki masalah ini. Tetua dari Sekte Wild Beast Immortal berkata dari samping. Jadi bagaimana jika mereka mati? Jadi bagaimana jika mereka ketahuan? Kata Okra dengan dingin. Betul sekali. Dia sudah mati. Jadi bagaimana jika dia ketahuan? Wang Xian sedikit menghela nafas. Ayo kumpulkan bunga dulu. Dentang. Dentang. Saat dia selesai berbicara, Aojian dan dewa abadi lainnya dari klan ikan pedang emas di sampingnya menarik pedang panjang mereka. Tubuh mereka langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Hah! Semua sekte abadi di aula sedikit terpana. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Dewa-dewa abadi di Taman Eden juga dipenuhi keheranan. Mereka menatap Aojian dan dua orang lainnya di samping Wang Xian dengan tak percaya. Bahkan 10 dewa abadi dan murid inti dari Sekte Wild Beast Immortal dipenuhi dengan keheranan. Dua dewa abadi dari Sekte Boneka Abadi dapat dianggap sebagai temanku. Wang Xian berjalan perlahan ke tengah aula. Mereka dibunuh oleh para dewa dari alam dewa Yunani kuno. Apapun alasannya, bunuh saja mereka. Namun, aku masih sedikit tidak senang. Ini membuat pikiranku sedikit tidak logis. Kalian memiliki hubungan yang lebih baik dengan alam dewa Yunani kuno. Secara kebetulan, Sekte Abadi Boneka dan alam dewa Yunani kuno terbunuh karena kerja sama bisnis. Kami tidak memiliki kesepakatan yang baik karena kerja sama bisnis dan urusan bisnis. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua untuk membuatku merasa lebih baik. Bab 829, 0830, bunuh mereka. Tertegun, kaget. Semua orang di ruangan itu terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Tanda seru. Apa yang Raja Naga katakan terlalu sombong. Alam dewa Yunani kuno memiliki hubungan yang baik dengan kalian. Saya tidak senang teman saya, dewa surgawi dari Sekte Boneka Abadi, terbunuh. Karena bisnis kami tidak berjalan dengan baik, saya akan menggunakan kalian untuk menebus ketidakbahagiaan di hati saya. Cara Wang Xian melakukan sesuatu benar-benar sama dengan alam surga Yunani kuno. Dua dewa langit dari Sekte Boneka Abadi terbunuh. Alam surgawi Yunani kuno secara langsung mengatakan bahwa Sekte Boneka Abadi tidak menepati janji dan mendorong keberuntungan mereka. Sekarang, saya juga akan membunuh semua dewa di alam surga Taman Eden. Bisa juga dikatakan bahwa kalian tidak menepati janji. Cara sombong dalam melakukan sesuatu ini mengejutkan keempat sekte besar langit. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat baik. Sialan, kamu bisa membunuh orang-orang dari Sekte Huaxia Immortal kami, tapi kenapa kami tidak bisa membunuhmu? Bagaimanapun, itu semacam nihilitas. Meskipun metode ini sangat nyaman, di antara semua sekte abadi di Huaxia, tidak ada yang berani melakukan ini karena setiap alam dewa lebih kuat dari sekte abadi. Jika sekte abadi tidak bergabung, mereka tidak akan mampu bersaing dengan alam surgawi. Tapi sekarang, Raja Naga berani melakukannya. Ini membuat mereka merasa lega. Murid dari 4 sekte abadi menatap Wang Xian dengan kagum. Beberapa murid perempuan ingin menikah dengannya. Ketika 8 dewa Taman Eden mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka langsung menjadi dingin. Ketika mereka melihat Aojian dan Aojian yang penuh dengan niat membunuh, di belakang Wang Xian, mereka tampak malu. Raja Naga, apakah kamu bermaksud membunuh kami? Mata malaikat Okra berbinar saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh kami hanya dengan kalian berdua? Itu lebih dari cukup. Wang Xian membalikkan tubuhnya ke samping dan langsung melepaskan tekanan yang menakutkan. Kekuatan abadi yang superior langsung memenuhi seluruh ruangan saat jejak niat membunuh muncul di udara. Wajah para dewa di Taman Eden sedikit berubah. Masing-masing memegang tongkat dewa di tangan mereka dengan erat dan mengarahkannya ke Wang Xian. Raja Naga, apakah kamu ingin menjadi musuh Taman Eden? Jadi bagaimana jika kita adalah musuh? Kalian terlalu menyebalkan. Wang Xian berkata dengan dingin. Hentikan,
Raja Naga, ini adalah wilayah asosiasi 9 ular. Jangan kurang ajar di wilayah kami. Ekspresi kelima tetua berubah seketika. Mereka segera berdiri dan berdiri di samping para dewa di Taman Eden. Mereka menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Ini adalah wilayahku. Wang Xian berkata kepada yang lebih tua dengan acuh tak acuh. Wilayahmu. Hehe, Tuan Baki kami tidak takut padamu, Raja Naga. Kata tetua dengan tatapan sinis di matanya. Kalau begitu panggil Baki. Jika tidak, saya akan bergerak. Wang Xian menyeringai pada 5 tetua dari 9 asosiasi ular dan berkata dengan tatapan mengejek di matanya. Dia memuntahkan 3 bola naga yang berisi kekuatan yang menakutkan. 3 bola naga ditangguhkan di udara dan bisa melancarkan serangan yang menakutkan kapan saja. Raja Naga, jika kamu berani bergerak, Taman Eden tidak akan melepaskanmu. Merasakan kekuatan dari 3 bola naga, wajah para dewa di Taman Eden sedikit berubah saat mereka berbicara dengan ekspresi serius. Retakan, retakan. Pada saat ini, terdengar suara retakan. Tetua kurus dari Asosiasi 9 Ular sedang memegang kepala ular yang retak di tangannya. Raja Naga, kamu memaksaku melakukan ini. Dewa 8 bola kita yang agung tidak memiliki temperamen yang baik. Jika kamu membuatnya marah, bahkan jika kamu adalah Raja Naga, kamu harus membayar mahal. Tetua kurus itu berkata dengan dingin. Kenapa kamu meneleponku? Pada saat ini, suara yang sedikit tidak sabar datang dari bawah tanah. Malaikat Okra sedikit senang, dan cahaya bersinar di matanya. Dia segera berteriak, Tuan Baki, kami adalah Dewa Taman Eden. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Asosiasi 9 Ular untuk menangani beberapa orang yang mencari kematian. Tuan Baki, seseorang tidak menghormati Asosiasi 9 Ular dan ingin membunuh kami dan semua tamu di Taman Eden. Tetua kurus dan lemah itu buru-buru berteriak. Superior Immortal, benar-benar ada immortal yang unggul di Asosiasi 9 Ular. Tidak mungkin. Kekuatan kecil sebenarnya memiliki keabadian yang unggul. Kemunculan suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang dari 4 sekte besar yang abadi. Bahkan 10 dewa abadi mengerutkan kening. Mereka pernah mendengar tentang Baki dari Asosiasi 9 Ular, tapi mereka selalu memperlakukannya sebagai makhluk mitos. Jika makhluk mitos ini benar-benar ada, maka bagi 4 sekte besar yang abadi, mereka juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk abadi tingkat atas yang kuat. Retak-retak-retak. Sebuah retakan muncul di tanah, dan sebuah tangan panjang terulur dari tanah. Dengan lambaian lembut dari lengannya yang putih dan ramping, sebuah lubang muncul. Sebuah kepala muncul. Kepalanya agak ramping, dan wajahnya sangat pucat. Itu memiliki sepasang mata yang sangat dingin. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah kepala muncul kepala kedua, ketiga, dan keempat. Semua orang di sekitar memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka menatap 9 kepala dengan ekspresi serius. Monster itu mengeluarkan ekspresi dingin dan suram. 9 kepala dan 9 tangan. Itu memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Dewa besar Baki, ini dia. Dia ingin membunuh kita, dan dia juga ingin membunuh tamu terhormat kita di Taman Eden. Penatua kurus dengan cepat meletakkan tubuhnya di tanah dan berbicara kepada Baki seolah-olah dia kagum pada dewa. 4 tetua lainnya juga terbaring di tanah. Rasa hormat mereka seolah-olah mereka adalah budak. Dia ingin membunuh kalian semua dan dia. Ketika ular Baki keluar, beberapa dari 9 kepala sudah melihat Wang Xian. Namun, dia tidak langsung menyapanya. Sebagai ular berkepala 8 yang sangat cerdas, dia tahu apa yang terbaik untuknya. Ya, Dewa Ular berkepala 8. Kami saat ini bekerja sama dengan masyarakat ular berkepala 9. Raja Naga ini sebenarnya ingin menghancurkan kita. Tolong bantu kami, Dewa. Di masa depan, Taman Eden pasti akan memberimu hadiah yang besar. Ketika Okra melihat ular berkepala 8 muncul, dia melirik Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, apakah begitu? Octavia perlahan menganggukkan kepalanya. 9 kepalanya menatap Octavia Angel. Tiba-tiba, 9 kepala membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan lidah mereka yang menakutkan menyapu ke arah Octavia Angel. Octavia Angel langsung terpana. Pupil matanya melebar, dan ekspresi teror muncul di matanya. Namun,
Octavia adalah dewa tertinggi. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh dewa. Tuan Baki, apakah Anda mencoba untuk 9 lidah yang menakutkan itu menjadi panjang 7 atau 8 meter, membungkus tubuh Okra. Sejumlah besar energi cahaya melonjak dari tubuhnya saat dia meraung keras, ingin membebaskan diri. Tuan Baki, wajah Taman Dewa Eden lainnya berubah secara dramatis, dan tongkat dewa di tangan mereka mulai memancarkan kekuatan yang menakutkan. Keke, sekelompok yang ingin mati. 9 lengan ular berkaki 8 itu seperti ular berbisa, langsung tumbuh lebih panjang. Kepala ular itu langsung menggigit tubuh dewa Taman Eden. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuh para dewa berubah menjadi hitam pekat. Racun yang mengerikan menyebabkan dewa-dewa yang lebih rendah langsung kehilangan semua kekuatan ofensif mereka. Raja Naga berkata bahwa dia ingin membunuh kalian semua, jadi ayo bunuh kalian semua. Bab 830, 0831 ditebas. Swoosh, swoosh. Di dalam seluruh ruangan, lengan-lengan yang menakutkan mulai melingkari para dewa di Taman Eden. Lengannya seperti ular, dengan mudah melilit 8 dewa Taman Eden. Tanda seru. Kedelapan dewa tampak kuat, tetapi bagi 8 dewa, mereka bukan apa-apa. Dewa tertinggi, terutama dewa tertinggi yang kuat seperti 8 dewa, dapat dengan mudah menghancurkan 2 dewa dan 6 dewa. Tuanku, kamu, wajah Pak Tua Kurus berubah drastis, terutama setelah apa yang baru saja dikatakan Tuan Baki. Raja Naga berkata bahwa dia ingin membunuh kalian semua, jadi dia akan membunuh kalian semua. Ini, kamu mengatakan bahwa Raja Naga ingin membunuhmu. Baki tidak bergerak sama sekali. Lidah datang ke sisi lelaki tua kurus itu, membungkus tubuhnya. Tuanku, tidak, Dewa Besar Baki. Wajah tetua yang kurus dan lemah itu dipenuhi teror, tetapi dia tidak berani melawan. Sampah. Mata Baki tidak menunjukkan emosi apapun. Ular adalah hewan berdarah dingin. Lidahnya melingkar, dan mulut salah satu kepala benar-benar melebar hingga berukuran 2 hingga 3 meter, langsung menelan tubuh sesepuh. Ah! Jeritan ketakutan terdengar. Penatua kurus dan lemah itu ditelan ke perutnya tanpa perlawanan. Perasaan dingin dan suram menyebar ke seluruh rumah. Tidak peduli apa, lelaki tua itu adalah makhluk abadi tingkat rendah. Dia benar-benar ditelan langsung. Dalam sekejap, para dewa di Taman Eden menampakkan ekspresi ngeri. Monster berkepala 9 ini bahkan menelan bawahan mereka sendiri. Apakah hanya karena kalimat tentang Raja Naga yang ingin membunuhmu? Ini, situasi macam apa ini? Raja Naga, aku sudah makan semua hal yang tidak berguna ini. Baki menjilat lidahnya dan terlihat sangat menakutkan. 9 kepalanya menoleh ke arah Wang Xian dan berkata dengan hormat. Apa-apa? Ketika para dewa di Taman Eden mendengar kata-kata Baki, mereka merasakan hawa dingin kembali. Mereka menatap Wang Xian dengan bingung. Apa hubungan antara Baki dan Raja Naga? Mengapa seperti ini? Jangan sia-siakan. Bunuh saja mereka dan bawa mereka kembali ke Istana Naga. Wang Xian merasa sia-sia ketika dia melihat Baki melahap Dewa Abadi secara langsung. Dia memberitahu Baki secara langsung. Itu Raja Naga. Baki menganggukkan kepalanya dan menatap keempat tetua lainnya yang tergeletak di tanah. Raja Naga, bagaimana kita harus menghadapi keempat orang yang menyinggungmu ini? Kamu bisa menangani bawahanmu sendiri. Wang Xian melirik kelima bawahan Baki. Ada bau darah yang kental di tubuh mereka. Meskipun mereka masih jauh lebih lemah dari Baki, mereka pasti telah membunuh banyak orang dan melakukan banyak perbuatan buruk. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang orang jahat dan jahat seperti itu. Keke, aku tidak membutuhkan orang-orang tidak berguna ini di masa depan. Baki tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Lidahnya yang panjang menggulung keempat lelaki tua itu. Ayo, masuki perutku dan korbankan nyawamu untuk Tuhanmu. Ya, keempat tetua gemetar, tetapi mereka tidak melawan sama sekali. Mereka berbaring di tanah dan digulung dengan lidah dan masuk ke mulut Baki. His! Semua orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini terlalu abnormal dan menakutkan. Tidak, Raja Naga Baki, jika kamu berani membunuh kami, Taman Eden kami pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Ketika para dewa Taman Eden melihat 8 titik melahap bawahan mereka dengan cara yang gila, tubuh mereka bergetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berbicara.
Keke, alam surgawi Taman Eden, apakah aku, 8 poin, takut padamu? 8 poin menjulurkan lidahnya dan menjentikkannya dengan lembut. Ilusi melintas dan langsung menembus tubuhnya. Tidak, melihat Baki berani membunuhnya secara langsung, malaikat OCRA melebarkan matanya ketakutan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan suara keras, lidah Baki menembus 7 dewa yang tersisa dalam sekejap. Tidak ada emosi di matanya. Apakah semuanya sudah diselesaikan? Wang Xian bertanya pada Baki. Raja Naga, semuanya telah diselesaikan. Baki menurunkan 9 kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap orang-orang dari 4 sekte besar yang abadi. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian. Oh benar, mari umumkan kepada publik bahwa Taman Eden bekerja sama dengan Istana Naga kita. Karena mereka mengingkari kata-kata mereka, mereka menuntut terlalu banyak dan dimusnahkan oleh Istana Naga kita. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Xiao Yu. Apakah kita akan kembali? Kami akan bermain selama beberapa hari lagi. Xiao Yu menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia terbang keluar. Baki menempatkan mayat-mayat itu di cincin interspatialnya dan mengikuti di belakangnya dengan hormat saat dia terbang menuju Pulau Terapung. Ini terlalu menakutkan. Salah satu murid dari 4 sekte besar abadi melebarkan matanya saat dia melihat darah segar di sekitarnya. Dia terikat lidah. Sungguh oktahedron yang menakutkan. Jika Anda ingin menaklukkan atau menghancurkan asosiasi 9 ular, setidaknya biarkan salah satu dari klan Xuan Yuan dan klan Yuen mengambil tindakan. Kalau tidak, keberadaan yang menakutkan itu sebenarnya telah diambil sebagai bawahan oleh Istana Naga. Kekuatan Raja Naga benar-benar tak terduga. Dia sebenarnya berani langsung menghancurkan para dewa Taman Eden. Haha, ini sangat memuaskan. Alam dewa Yunani kuno membunuh 2 dewa abadi hanya dengan kalimat seperti singa sekte boneka abadi yang membuka mulutnya. Sekarang, Raja Naga langsung membunuh 8 dewa abadi dan mengembalikan mereka ke alam dewa barat. Meskipun mereka bukan dari alam dewa Yunani kuno, hubungan mereka dengan alam dewa Yunani kuno lebih baik. Ini sangat memuaskan. Jika para dewa di Taman Eden tidak mengatakan bahwa hubungan mereka dengan alam dewa Yunani kuno lebih baik, Raja Naga mungkin tidak akan membunuh mereka. Dewa dan murid dari Sekte Abadi berkata dengan gembira. Alasan mengapa Sekte Boneka Abadi dibunuh oleh para dewa alam dewa jelas tidak masuk akal. Kali ini, Raja Naga menggunakan alasan yang sama untuk membunuh orang-orang dari alam dewa, yang membuat mereka sangat bahagia. Meskipun hubungan antara Sekte Abadi tidak terlalu baik, mereka setidaknya berada di pihak yang sama. Ketika mereka menghadapi alam dewa barat, mereka juga memiliki musuh yang sama. Tingkah laku Raja Naga tidak diragukan lagi mendorong momentum Sekte Dewa Timur. Ini, Nona Yu, apakah tempat ini ditempati oleh kakakmu? Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Wild Beast Immortal bertanya pada Xiao Yu dengan sopan. Tidak, wilayah Istana Naga tidak ada di permukaan. Adikku juga tidak akan menempati tempat ini. Kalian bisa menempati tempat ini. Xiao Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wilayah Istana Naga berada di lautan. Ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Wang Xian. Dia hanya akan menempati lautan dan mengabaikan hal-hal di darat. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih kepada Raja Naga atas nama kami. Penatua dari Sekte Wild Beast Immortal menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dewa dan dewa di sekitarnya juga berterima kasih kepada Little Yu. Bahkan ayah Feng Lingtian memiliki banyak pemikiran di benaknya. Sekarang kekuatan Raja Naga menjadi semakin menakutkan. Tidak ada yang berani memprovokasi saudara perempuan Raja Naga di seluruh Jianghu. Bahkan klan Yuen dan klan Xuanyuan harus menyapa Yu kecil dengan hormat. Tidak ada yang menanggapi gelar putri tertua Istana Naga. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya putri dari seluruh Jianghu. Bab 831, 0832 adalah sensasi. Saat ini, kekuatan Xiao Yu telah mencapai alam dewa yang abadi. Di seluruh Jianghu, orang dengan latar belakang terkuat adalah Xiao Yu. Tanda seru. Dengan kakak laki-laki yang kuat dan menakutkan, tidak ada seorang pun di seluruh Jianghu yang berani memprovokasi dia. Bahkan,
Karena hubungan antara putra master sekte-sekte keabadian kuning dan Xiao Yu, seluruh sekte keabadian surga kuning mendapat banyak manfaat. Dan Feng Lingtian dari sekte abadi surga kuning telah menjadi gigolo paling terkenal di seluruh Jianghu, seorang pria yang hidup dari wanita. Setiap kali Feng Lingtian mendengar judul ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch, tapi sayangnya, dia masih butuh waktu lama untuk menerobos ke alam dewa abadi. Selain itu, bakat dan kekuatan Xiao Yu terlalu menakutkan, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Kedua, dengan latar belakangnya yang kuat, ayahnya, yang berada di tingkat abadi menengah, dapat dengan mudah dihancurkan di bawah latar belakang Xiao Yu. Terutama hari ini, ketika Raja Naga sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan dominasinya yang tak tertandingi. Dewa tingkat atas yang menakutkan dan jahat adalah bawahannya. Karena sekte abadi boneka, dia langsung membunuh orang-orang dari Taman Eden. Itu hanyalah perbandingan tirani. Jika masalah ini diumumkan, itu mungkin akan menimbulkan sensasi. Orang-orang dari 4 sekte besar abadi saling memandang dan berbisik. Hal ini memang akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Raja Naga yang membunuh 8 dewa dari alam dewa barat akan menimbulkan sensasi besar di seluruh dunia. Seperti yang mereka pikirkan, malam itu, orang-orang dari 4 sekte besar yang abadi merilis berita tentang pembunuhan 8 dewa Taman Eden. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dan di antara sekte abadi di Jianghu, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Itu terlalu mendominasi. Raja Naga memang Raja Naga. Membunuhnya adalah baik. Mereka membunuh 2 dewa abadi dari sekte abadi boneka karena permintaan besar dari sekte abadi boneka. Lalu kita bisa menggunakan alasan yang sama untuk membunuh 8 dewa abadi. Itu terlalu memuaskan. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membalaskan dendam para murid sekte wayang abadi. Membunuh mereka itu baik. Membunuh mereka terlalu bagus. Bunuh orang-orang sombong itu. Luar biasa, mata ganti mata, mata ganti mata. Seperti yang diharapkan dari gaya Raja Naga, mendukung Raja Naga kali ini. Raja Naga semakin kuat sekarang. Kali ini, dia benar-benar membalaskan dendam sekte abadi Huaxia kita. Raja Naga memang layak menjadi Raja Naga. Klan Xuanyuan dan klan Yuan masih menyelidiki alasan spesifiknya. Ketika mereka akan menemukan penjelasan untuk sekte abadi boneka, Raja Naga langsung membunuh 8 dari abadi mereka. Itu luar biasa. Situs web Jianghu gempar. Dalam 1 atau 2 hari terakhir, karena dewa abadi dari sekte boneka abadi telah dibunuh oleh alam dewa, hal itu menimbulkan sensasi besar di Jianghu. Murid-murid dari sekte wayang abadi sangat sedih, tetapi mereka tidak punya cara sama sekali. Mereka hanya bisa meminta klan Xuanyuan, klan Yuan, dan sekte Wild Beast Immortal untuk membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Mereka awalnya dari akar yang sama. Masalah sekte abadi boneka memang telah membangkitkan simpati para murid dari sekte abadi lainnya, dan mereka semua mencela alam dewa Yunani kuno. Namun, hari ini, sekte Wild Beast Immortal, sekte Yellow Heaven Immortal, sekte Great Flood Immortal, dan sekte Yongchang Immortal mengumumkan bahwa Taman Eden dan Istana Naga akan bekerja sama dalam pil obat. Karena mereka menuntut terlalu banyak, mereka langsung dibunuh oleh para ahli dari Istana Naga. Ketika berita ini keluar, semua orang tercengang. Pada awalnya, ketika para murid sekte abadi mendengar bahwa sekte boneka abadi telah dibunuh oleh mereka karena mereka meminta terlalu banyak, mereka mulai mengutuk. Ini adalah alasan yang paling sampah, alasan yang paling sulit dipercaya. Namun, itu sia-sia bahkan jika mereka mengutuk lagi. Namun, hari ini, Raja Naga menggunakan alasan ini untuk memberikan kembali kepada sekte abadi barat. Luar biasa. Itu luar biasa. Ini membuat semua orang menghela nafas pada sikap dominan Raja Naga. Saat itu, sekte pengobatan suci abadi menyergap bengkel penempaan gerbang naga, membunuh murid-murid gerbang naga, dan dimusnahkan oleh Raja Naga. Saat itu, semua orang merasa bahwa tindakan Raja Naga mendominasi dan sombong. Setelah setengah tahun, mereka sekali lagi mengalami sikap mendominasi Raja Naga. Kali ini, semua murid sekte abadi mendukung tindakan Raja Naga secara online. Raja Naga ini, di klan Xuanyuan, klan Yuan sedang mendiskusikan masalah sekte boneka abadi.
Ketika mereka mendengar berita itu, mereka terdiam. Raja Naga langsung membunuh 8 dewa Taman Eden. Itu bukan hal yang baik bagi kita. Itu mungkin menyebabkan konflik antara Sekte Abadi dan alam surgawi. Tetua Agung dari klan Suanyuan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini perbuatan Raja Naga. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka akan menemukan Raja Naga. Tapi sekarang, Istana Naga harus mengerahkan kekuatan dari 2 alam dewa untuk bersaing dengan Raja Naga. Ya, Raja Naga terlalu kuat. Sekte Wild Beast Immortal mengirim berita bahwa Raja Naga telah menaklukkan makhluk abadi yang unggul dari negara pulau. Sekarang, kekuatan Istana Naga tak terduga. Kedua sekte abadi itu menghela nafas sedikit. Tindakan Raja Naga bisa dianggap telah menyelesaikan masalah sekte abadi boneka. Namun, saat ini, di ujung barat, alam surgawi adalah domainnya sendiri. Di wilayah barat yang luas, 7 alam dewa menempati ruang yang sangat besar. Alam surgawi Taman Eden adalah salah satu alam surgawi yang lebih kuat. Ada lebih dari 20 dewa abadi di seluruh alam dewa. Alam ketuhanan Taman Eden sekilas tampak seperti taman. Ada semua jenis pohon yang tumbuh di dalamnya. Seluruh alam surgawi penuh dengan vitalitas. Di tengah wilayah dewa, ada banyak bangunan seperti mimpi. Di tengah, sepotong logam putih berukuran lebih dari 10 meter tergantung di langit. Bas, bas, bas. Saat ini, informasi muncul di logam putih. Ketika para abdi yang menjaga sisi melihat informasi tersebut, mereka terkejut dan segera terbang ke aula. Apa? Malaikat Okra dan yang lainnya dibunuh oleh Raja Naga Huaxia. Suara marah terdengar di alam surgawi. Seorang lelaki tua kekar terbang keluar dari aula dengan palu emas besar di tangannya. Dia menatap pesan pada logam putih. Wajahnya sangat suram. Segera, para dewa di alam dewa menyerbu satu persatu. Ketika mata mereka menyapu, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Para dewa telah jatuh. 8 dari mereka telah jatuh. Ini adalah masalah besar bagi seluruh alam surgawi. Di alam surgawi barat, kematian setiap dewa akan menyebabkan keributan besar. Sekarang 8 dewa telah jatuh, tidak ada bedanya dengan gempa bumi. Secara khusus, alasan mengapa 8 dewa terbunuh sangat tidak masuk akal. Ini jelas merupakan provokasi ke alam surgawi mereka. Segera, berita ini menyebar ke seluruh 7 alam dewa agung, menyebabkan seluruh alam dewa mendidih. Tatapan semua orang tertuju pada alam dewa Yunani kuno. Karena semua alasan, itu masih disebabkan oleh alam dewa Yunani kuno. 7 alam surgawi tidak bersatu. Ada juga segala macam perbedaan dan perselisihan. Mereka tidak bersatu untuk pergi ke timur untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu hasilnya. Sama seperti bagaimana Sekte Pupet Immortal menanganinya, mereka diam-diam menunggu. Alam dewa lainnya juga memiliki sikap tidak peduli dengan urusan mereka sendiri. Hanya orang-orang dari alam surgawi Yunani kuno dan alam surgawi Taman Eden yang memiliki ekspresi yang sangat jelek. Raungan marah terdengar di alam dewa.